Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan bahasan tafsir Al-Quran surat Abasa ayat 12 sampai 16, bagian yang kedua makalahnya, tetapi bahasannya bagian yang ketiga. Jadi makalah kemarin disatukan dengan bahasan hari ini. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syaa'a dzakara fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Dan bahasan yang lalu sampai fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Sekarang bi aidi safarah kiramin bararah. Marfu'ah mutahharah ditinggikan, mutahharah disucikan. Jadi Al-Quran itu ditinggikan derajatnya dan disucikan dari noda atau dari celaan atau dari kekurangan apapun dan dari campur tangan siapapun. Makanya para ulama kan berbeda paham, ai Quran teh makhluk atau bukan, kan gitu. Tetap perdebatan. Tapi ada yang berprinsip kalau bukan kholik ya makhluk. Tapi Quran disebut kholik dan menciptakan, disebut makhluk dan difirmankan, jadi menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ulama berpendapat ya Quran mah Quran itu bisa disebut kholik dan bukan menciptakan, itu bisa disebut makhluk karena bukan langsung diciptakan oleh Allah tetapi merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas di dalam ayat ini ditegaskan marfu'ah mutahharah, ditinggikan, diangkat derajatnya dan disucikan. Karena firman Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, maka derajat Al-Quran tidak ada bandingan. Dan sampai sekarang tidak ada bandingan Quran. Kalau kitab yang lain kan ada Taurat, ada Jabur, ada Injil, ada Weda, ada Tripitaka, ada macam-macam kitab-kitab yang lain. Mau disederajatkan dengan Quran susah dari sudut keaslian bahasa, dari sudut keaslian tulisan. Jadi itu mutahharah, sehingga suci segala-galanya, baik kalimatnya, tulisannya, bahasanya, dan bahasanya juga bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan, sehingga banyak orang Arab yang tidak paham tentang bahasa Quran karena bahasanya khusus, bahasa Al-Quran mutahharah. Jadi mutahharah itu sehingga ulama juga muncul pandangan-pandangan bagaimana cara memuliakan Quran itu. Sehingga cara memuliakan Quran ada yang sampai berlebihan gitu kan. Sampai kudu bisa masuk tas, kudu disusuhun. Kadang aya nama Quran geus ngahiji jeung HP. Teu beunang dibawa ka WC, kadang HP-na dibawa. Banyak ya. Tapi yang jelas mah
tentu saja isi dari firman Allah. Dan ada juga yang melarang untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Karena la yamassul Quran illa tohir. Dalilnya itu hadis riwayat At-Tabarani yang lahir 260, wafat 360. Tapi di sini kan dikatakan bahwa tohir itu bukan suci dari hadas dan najis, tapi suci dari kemusyrikan, tidak bisa menyentuh isinya. Dan memang suci itu cukup luas, bisa suci dari kekufuran, kemusyrikan, walaupun ada yang memahami suci dari hadas. Sedangkan membaca Quran bersama istri yang sedang haid, seperti pernah saya kisahkan pada waktu yang lalu, ternyata Rasulullah SAW membacakan Al-Quran ketika Siti Aisyah sedang haid, dan Rasul membacanya di pangkuan Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah istri Rasul, kana yattaqi fi hajri wa ana haid summa yaqra'ul Quran. Rasulullah berbaring di pangkuanku padahal aku sedang haid dan Rasul membaca Quran. Dan kalau Rasul membaca Quran, itu Aisyah ikut membaca, baik ikut dalam hati maupun ucapannya, karena biasanya Aisyah mengikuti apa yang disabdakan atau apa yang dibacakan oleh Rasul. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa wanita yang sedang haid itu dibolehkan membaca Quran, karena Aisyah membaca Quran waktu sedang haid. Jadi ibu-ibu sedang haid oge entong pre maca Quran teh macawe. Iya, ada yang tidak boleh, itu tidak ada dalilnya. Dalil nama ada, dalil membolehkan mah ada ini. Jadi dalil yang membolehkan ada, yaitu ini Aisyah. Kalau yang melarang tidak ada dalil sebetulnya. Kan tidak ada layak yaqra'ul Quran lihaid, tidak ada larangan di dalam hadis mah. Jadi kalau melarang jadi harus cari dalil kan? Jadi larangan itu harus ada dalil. Masa ibu saminggu bere baca Quran? Bahkan lebih dari seminggu. Kan ada yang head itu sampai 20 hari. Prewe baca Quran. Dikir tuh da teu meunang. Jadi keur head teh poho we ka Allah teh. Jadi libur segala-galana. Hari salat mah jelas dilarang. Kunna nu'maru biqada is-shalah wala nu'maru kunna la nu'maru biqada is-shalah wa nu'maru biqada is-saum. Kami diperintah untuk qada saum, tapi tidak diperintah qada salat. Jadi itu kalau salat mah jelas tidak boleh. Kalau baca Quran mah sulit mencari dalil untuk mengharamkan bagi yang haid. Karena ternyata Siti Aisyah mengatakan, aku sedang haid. Rasul berbaring di pangkuanku dan beliau baca Quran. Kalau beliau baca Quran, ya Aisyah baca Quran. Sedang haid itu. Kumaha mushafna Qur'anna nya moal aya itu larangan da can aya mushafna ge ketika Rasul masih hidup kan belum ada mushaf Quran teh. Kan tulisan-tulisan Quran teh di berbagai tempat ketika Rasul masih ada mah. Bintang tulang, pelapah korma, tembikar, keramik ya, ditulis-tulis
Karena mushaf Quran itu adanya zaman Umar bin Khattab, ditulis oleh Utsman bin Affan. Jadi setelah Rasul wafat baru mushaf Al-Quran ada. Bagaimana Rasul bisa melarang yang tidak ada jasadnya? Tuh, hadis ini menjadi dalil bahwa wanita yang sedang haid dipersilahkan membaca Quran. Karena tidak ada yang melarangnya. Jadi kalau tidak ada melarang berarti itu tetap berjalan. Bukankah jika Rasul membaca Quran di pangkuan Aisyah mengandung arti mengajarkan, yang otomatis istrinya itu ikut membaca. Ini sebagai dalil bolehnya membaca Quran bagi yang sedang haid. Sedangkan ayat yang menyatakan bahwa Quran itu tidak ada yang menyentuh, yaitu firman Allah la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya, kata Ibnu Abbas, perkataan ini la yamassuhu illal mutahharun Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz, tidak ada yang menyentuh. Jadi tegas bahwa Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz tidak ada yang bisa menyentuh kecuali yang disucikan. Artinya bersih, suci dari tangan siapapun karena tidak ada campur tangan siapapun. Al-Quran itu maha suci dalam segalanya. Al-Qurtubi mengatakan bahwa salah satu makna ayat itu, Al-Quran ketika diturunkan tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan, yaitu malaikat yang membawanya kepada Rasul, dijaga kesuciannya sejak dari awal Lauh Mahfuz, Baitul Ma'mur, Baitul Izzah sampai kepada Rasul. Lanjut ayatnya, bi aidi safaroh, bi dengan atau pada, aidi tangan, safaroh para utusan. Al-Quran berada di tangan para utusan yang disucikan sehingga bebas dari pencemaran. BID itu mengandung arti di tangan karena melambangkan tulisan atau tertulis sebagai karya tangan. Tegasnya Quran ditulis oleh tangan makhluk yang suci, bebas dari noda apapun. Pelaku penulis itu safaroh yang merupakan bentuk jama dari safir. Itu utusan yang menjadi perantara menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul. Al-Quran berada di tangan para utusan yang membawa wahyu pada Rasul sehingga tetap suci. Mukmin yang membaca Quran juga bagaikan para utusan itu yang menjaga kesucian. Ibnu Jauzi yang wafat 597 Hijriah mengutip berbagai pendapat apa yang dimaksud dengan BID. BID tangan. Ada yang mengartikan para malaikat yang suci yang menuliskan wahyu dengan tangan mereka yang suci serta menjaga kesucian yang ditulis sebagaimana dikatakan mayoritas ulama. Dan juga yang berpendapat bahwa penulis yang suci itu sahabat Nabi yang menuliskan Al-Quran secara hati-hati dan bersih dari perkataan apapun sehingga benar-benar menjaga kesucian. Sehingga Rasul sendiri, para sahabat itu menyeleksi siapa yang boleh menulis hadis, siapa pula yang tidak. Sahabat tidak semua menulis hadis, tapi sahabat menulis Quran. Tapi ada yang dibolehkan dengan hadis, ada yang Quran saja. Di zaman Rasul tulisan nama ada, tapi belum berbentuk mushaf. Belum berbentuk lembaran-lembaran. Adapun perkataan safaroh menurut Ibnu Jauzi sekurang-kurangnya ada 3 makna. Pertama, al-katabah merupakan bentuk jama dari katib, para penulis. Mereka adalah para penulis Al-Quran dengan hati-hati
seksama dan tidak tercemari apapun. Ada juga yang membaca yang mengartikan safaroh itu al-qurra, para pembaca. Para pembaca hatinya suci dari kemusyrikan dan menjaga kesucian. Bacaannya secara baik dan benar sehingga tetap menjaga kesuciannya. Makanya di dalam menjaga Quran itu ditunjukkan oleh para ahli masing-masing. Qiraah ya, baca Quran itu ada murotal, ada tartil, ada mujawad, ada istilah tahsin tilawah, perbaikan bacaan. Sedangkan as-safaroh, as-sufaroh, al-muslihun. Ada juga yang mengartikan orang yang berjuang dalam perjalanan kesahihan Al-Quran, menjalankan sahihan Al-Quran. Malaikat bila menerima wahyu untuk disampaikan kepada Rasul, bakal giat bekerja seperti umat yang berusaha untuk berbuat baik dan menyebarkan kemaslahatan kepada umat. Aisyah, ada yang mengatakan 57, wafatnya ada yang mengatakan 58 Hijriah, meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, masalul ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang yang membaca Quran, wa huwa hafid, padahal dia hafid. Hafid itu artinya bisa hafal, karena do suka dibaca l, bisa menjaga keutuhan kesucian Quran. Itu lahu ma'as safaroh al-kiram. Itu nanti didudukan dengan derajatnya dengan safaroh al-kiram al-baroroh, para utusan yang mulia, yang baik. Wa masalul ladzi yaqra'u, dan orang yang membacanya wa huwa yata'ahadu, tapi dia memaksakan diri bacaan teh karena kurang fasih, karena kurang mahir, karena kurang hebat, sehingga memaksakan diri walaupun terbata-bata, walaupun kesulitan, memaksakan. Wa huwa alaihi syadid, padahal hese susah macana, falahu ajron, maka dia punya pahala 2. Jadi kalau orang yang mahir, orang yang baik, orang yang hafal, orang yang menjaga kesucian Quran mah didudukan dengan safarotil kiram al-baroroh. Sedangkan orang yang masih belajar, masih hararese, baca Qurannya masih tagegog teh naon? Tag-tek-tok, terbata-bata, tagegog, kararagog, wahwa alaihi syadid, tapi memaksakan diri, berusaha, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Jadi jadi kalau orang yang belum lancar maksakeun mah pahalana 2. 2 naon? Macana, kadua belajarna. Ari anu geus lancar pan teu belajar deui, eta mah teu disebut kedua, banyak pahalana. Jadi perumpamaan dalam hadis ini memberikan gambaran bahwa mukmin berkaitan Quran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, yaqra'ul Quran wa huwa hafid. Tingkat pertama yang lebih tinggi pada Al-Quran, karena dia hafal, lancar, dan penuh penghayatan. Itu yang pertama, yang tertinggi derajatnya. Yang kedua, ya kelompok ini ya as-safaroh al-kiram. Yang hafid itu, tentu saja hafid ini bukan hanya hafal cangkem.
tapi menghayati maknanya seperti kita sekarang sedang menghayati makna. Ulangan ukur apal cangkem bungkul, tapi juga tahu isinya sedikit demi sedikit. Dari sekaligus hayang langsung pinter mah ada rese. Ya sedikit demi sedikit. Hafid itu bisa juga diartikan hafal luar kepala. Ini mendatangkan derajat tinggi. Karena di situ menghayatinya ya lisan, hati, otak, kepala, jantung dan lain sebagainya seluruhnya baca. Sehingga ketika sholat juga kita mendengar bacaan Quran, maka ketika sholat juga bukan ngalamun. Imam membaca Quran teh menghayati isinya, maknanya. Maka ketika sholat itu kadang-kadang ketika sholat itu ingat ka Firaun gitu. Ingat karena Korun, ingat karena Nabi Ibrahim. Ya kumaha we imam baca. Kalau imam membaca kisah Korun ya ingat keur sholat ka Korun. Kan menghayati. Kalau imam membaca kisah Musa ya ingat ka Musa. Kalau imam membaca Tabat Yada ingat ka Abu Lahab. Kalau imam membaca Qul ya ayyuhal kafirun ingat ke orang-orang kafir. Kalau imam membaca innaladina amanu waladina hadu ingat ke Yahudi kan? Mukmin Yahudi. Kan salah satu kehusuan imam teh menghayati apa yang dibaca. Jadi ulah kieu jangan sampai lain di mulut, lain di hati. Kan kita mah sering lain di mulut, lain di hati. Ngadoana mulutna menta ilmu, tapi hatena menta rezeki. Karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan hati. Salah satu kehusuan tuh sadar akan yang dibaca. Jadi ketika ruku Subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ya yang diingat itu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau subhana rabbiyal azim ya maha agungnya itu. Yang sering lupa teh ketika tasawuf, ketika duduk antara dua sujud, eta teh doa paling lengkap tuh. Doa paling lengkap itu duduk antara dua sujud. Itu paling lengkap. Mohon ampun, mohon kesehatan, mohon rezeki, mohon jembar, mohon barokah. Segala rupa itu teh duduk antara dua sujud teh. Matak cek abdi mah teu kudu ngahaja. Sujud terakhir dilamakeun da geus aya dina antara dua sujud. Geus lengkap rek menta naon deui? Ya tinggal penghayatannya. Tinggal penghayatan kita. Nah itu yang dimaksud dengan hafid. Hafal itu bukan hanya hafal cangkem tetapi juga penghayatan ketika membaca Quran. Makanya kan kadang-kadang baca Quran tidak selamanya harus menangis. Hari tentang berita gembira banyak kudu ceurik. Nya meureun pika sediheun karak ceurik. Lamun bercerita tentang pika bungaheun nya bunga. Dan ternyata Quran itu antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu kan ganti-ganti ya.
ganti-ganti materinya itu. Jadi tidak, Quran teh tidak bicara satu bab gitu, enggak. Ya seperti sekarang aja kita membahas surat Abasa kan pindah-pindah materi teh. Iya, ulah cerikeun wae da. Jadi tergantung materi. Ya ketika surat Abasa kan beralih-alih kita perhatian. Itu hafal. Kemudian yang kedua, alladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu. Tingkat kedua adalah mukmin yang membaca Quran dengan tekun, penuh penghayatan, tapi tidak hafal. Tapi penghayatannya. Makanya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membaca Quran melebihi 1 minggu. Kan ketika salah satu sahabat ingin membaca Quran tamat dalam 1 minggu 2 kali, kan dilarang oleh Rasul. Jangan kamu. Maksimal itu teh 1 minggu teh. Ya bagusnya masa Al-Quran teh sabulan we, satamatan. Masih ada waktu penghayatannya, penelaahannya, diskusi isinya. Makanya instruksi pertama oleh Rasul sabulan satamatan. Jadi sajud sehari. Kalau masih ada waktu, diskusi isinya, penghayatannya. Makanya saya berusaha mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak semua menghayati Quran teh ditulis supaya bisa dibaca ulang. Karena kalau ditulis ayat bukti di ibu-ibu kan bisa diulangi lagi bacaannya. Sehingga akhirnya ingat, hafal ya. Hafal. Karena kalau dibaca itu kalau ada bukti bacaan itu otomatis bisa dibaca berulang. Itu ya ta'ahadu, usaha. Dan yang ketiga adalah wahwa alaihi syadid. Tingkat ketiga mukmin yang baca Quran yang merasa berat, masih kesulitan, terbata-bata, tapi tetap belajar terus menerus. Makanya akan mendapat pahala juga. Ditegaskan di sini falahu ajron, 2 pahala. Tentu saja karena membaca dan karena belajar. Oleh karena itu jangan enggan untuk membaca Quran walaupun hararese. Minta dibenarkan. Baca Quran teh kalau ada yang tahu ya minta aja dibenarkan. Jangan dibenarkan oke norobos terus gitu kan. Kadang-kadang kan hoream dibenarkan teh kararagok gitu. Keun dah bukan target atau tamat teh. Penghayatannya, penelaahannya, ya kalau ternyata ada yang bisa, baik anak kita, incu kita lebih pandai, ya bisa diminta dibenarkan oleh mereka. Kadang-kadang kan sok ngaburu-buru hayang tamat ya, dibenarkan kayak alim, alaihi syadid. Jadi ulah alim dibenarkan deh. Dan tentu saja sambil menganalisis penghayatannya. Dan memang Quran mampu semakin dianalisis semakin dalam isi nate. Jadi di perdalam teh beki dalam gitu. Beki kajero gitu. Quran itu begitu. Jadi dibaca sepintas mah isinya teh seperti ngamang we saeutik, tapi kalau kita perdalam lebih jauh banyak isinya, maknanya. Jadi wajar kalau kita
2 ayat, 3 ayat berbulan-bulan. Ya memang karena kita dalam menganalisis. Kemudian kiromim baroroh. Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 mengemukakan bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya yang memiliki sifat mulia tutur kata. Jadi setelah menerangkan sifat Quran tadi marfu'ah, mutahharoh, biaidi safaroh, sekarang menjelaskan orang kiromin baroroh. Jadi ada yang mulia, kirom, baroroh, dan baik tutur katanya. Di perbuatannya baik lahir maupun batinnya sempurna. Pengemban Al-Quran diperlukan dari kalangan orang yang cerdas, benar. Baik akhlaknya, itu kata Ibnu Katsir. Kan kata Al-Baghawi, ini lebih dulu hidupnya, ya wafat 516. Kirom itu berarti sangat mulia, dan baroroh bentuk jama dari bar, yang berarti yang taat dan patuh, bar. Makanya ada mabrur. Ya. Mabrur itu yang menjadi baik. Istilah haji mabrur, haji yang menjadi baik. Jadi ada perubahan gitu, haji mabrur. Aisyah yang wafat tahun 58 meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'as safarotil kiram al-baroroh. Orang yang membaca Quran dan mahir dalam bacaan Qur'annya itu ma'as safarotil kiram al-baroroh, itu sederajat dengan safaroh al-kiram al-baroroh. Walladzi yaqra'uhu wa huwa yastaddu alaihi lahu ajron. Sedangkan orang yang masih sulit membaca, maka dia dapat 2 pahala. Ini sederajat hadisnya dengan yang tadi. Jadi dalam hadis ini tegaskan bahwa mukmin yang mahir dalam membaca Quran memiliki derajat tinggi, sederajat makhluk yang mulia yang membawa kalam ilahi yang suci. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan penuh kesulitan tapi tetap belajar, maka dia dapat 2 pahala. Pokoknya mah tetap rek maher ente ari baca Quran mah pahala ada. 2 pahala itu bisa jadi karena belajar dan membaca. Boleh jadi karena ketekunan, melatih diri. Agar lama-kelamaan menjadi mahir membacanya. Jadi tetap ada pahala, baik yang mahir membaca ataupun yang belum memiliki kemampuan. Oleh karena itu, jangan enggan membaca Quran. Menurut riwayat Muslim, redaksinya al-mahir bil Quran ma'as safarotil kiram al-baroroh. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Sedangkan orang yang yatata'ta, yang terbata-bata dan kesulitan, 2 pahala. Ya, ini hadis riwayat Muslim, masih dari Aisyah. Jadi jelas mahir Al-Quran lebih unggul dibanding yang kurang kemampuan. Maka belajar mesti terus-menerus. Jadi kan seperti tadi saya katakan, kemahiran membaca Quran teh ada yang kuat hafalannya, maka dia lebih banyak menghafal maka ada jurusan tahfidz sekarang. Ada yang mahir di dalam penghayatannya, penelaahannya, pengkajiannya, penganalisisnya. Mungkin tidak banyak hafal tetapi dia paham isinya. Dan itu sesuai keahlian masing-masing. Jadi kalau ibu ngapalkeun hararese,
Entong dipaksakeun teuing hurus hafal, telaah aja isinya, maknanya. Jadi kalau dipaksakan sama rata kudu hafal, eta mah kudu sajurusan. Eta mah jurusan tahfidz mah da geus milah kelompokna tahfidz. Jadi ada jurusan tahfidz itu menghafal bacaannya, itu juga penting. Ada hafalan tafsirnya, penganalisisnya. Di UIN saja itu tafsir itu sampai doktor ya. Jadi ada fakultas Usuluddin namanya. Fakultas Usuluddin itu antara lain jurusan Quran tafsir, jurusan ulumul hadis, jurusan filsafat, jurusan macam-macam. Itu ada jurusan Quran dan tafsir dari S1 sampai doktor. Demikian pula jurusan ulumul hadis dari S1 sampai doktor di UIN Bandung. Itu kalau jurusan Quran memang ada keharusan tahfidz karena itu jurusannya. Seperti jurusan hadis juga hafal banyak hafal riwayat-riwayat hadis. Tapi itu semuanya berdasar kepada Quran dan hadis, tetapi jurusan penganalisaannya beda-beda. Jadi bagi yang kesulitan menghafal, ya tingkatkan di dalam penganalisaannya, penghayatannya, atau apa istilahnya itu penelaahannya. Makanya saya memprogramkan 10 tak itu ya, 10 tak. Jadi mulai tamhid, pembukaan, supaya sebelum menghayati Quran teh pendekatannya masalah yang akan dibahas. Kemudian nanti tartib tilawah bacaannya, kemudian tarjamah, kemudian tanasub. Tanasub itu korelasi kaitan antara Quran dengan Quran, tanasub antara Quran dengan hadis. Kemudian tarikh atau sejarah Al-Quran. Kemudian nanti kepada tarjamah lafdiyah, kata per kata. Kemudian nanti tahlil tafsir para ulama. Kemudian takwil itu makna tersurat dan tersirat di dalam Quran. Dan tatbik itu pengoperasional, penerapan Al-Quran atau bagaimana pengoperasionalnya. Itu kalau pada tafsir itu ada 10 langkah. Kalau kepada hadis ada 11 langkah, 11 tak. Karena hadis mah ada tausik 11 itu. Kalau dalam Quran mah ada kedah penelaahan tausik dan sudah ada Qurannya. Tapi kalau hadis mah ada tausik, ada tashih penilaiannya. Makanya dengan bacaan Quran dan hadis itu kita akan meningkat penganalisaannya. Makanya ketika kita menafsirkan Quran, nanti dikaitkan ayat Quran dengan hadis. Itu namanya tanasub atau kolerasi atau kaitan antara ayat dengan hadis. Ketika kita membahas hadis, hari Jumat di Al-Huirat itu kita membahas hadis, itu dikaitkan dengan Quran. Kaitkan dengan Quran. Nah, kenapa 11 hadis nyata tadi ada tausik, ada tashih ya. Tashih Quran. Supaya apa? Ya, supaya memperoleh derajat mahir, punya kemampuan yang tentu saja dari 10 tingkatan Quran atau 11 tingkatan penghayatan hadis juga masing-masing di mana
kemampuannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang jelas mah kata Utsman bin Affan, Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajar. Mempelajari dan mengajar. Itu sebaik-baik kamu, orang yang mempelajari dan mengajar. Jadi kalau kita ingin menjadi umat terbaik, kudu belajar atau mengajar. Mun bisa mah dua nana, belajar ongkoh, ngajar ongkoh. Kalau bisa mah, bisa sebetulnya belajar di masjid, ngajar di rumah kan bisa. Jadi belajar dan mengajar. Itu man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mukmin yang belajar Quran dan mengajarkan termasuk yang terbaik, khair. Walaupun khair itu banyak artinya. Oleh karena itu yang belajar Al-Quran tetap meraih kebaikan, bahkan sebagai yang terbaik. Sedangkan yang berhasil belajar hingga menjadi mahir akan bersama makhluk yang mulia. Jadi pahalanya berlipat ganda. Tidak disebut jumlahnya. Bukan hanya dua. Kalau nu dua manu hararese teh saking banyak itu tidak disebut tuh. Dan tentu saja tergantung kualitas. Abu Mas'ud, Uqbah dan Amru, nama aslinya bukan Ibnu Mas'ud ya, Abu. Kalau Ibnu Mas'ud mah putra Mas'ud, dia mah Abu, bapak Mas'ud. Tapi bukan bapana Ibnu Mas'ud, bukan. Nama aslinya Uqbah bin Amru yang wafat 40 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Jadi orang yang mahir membaca Quran mah jadi imam. Ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraah sawaan, andai kata sama, fa a'lamuhum bisunnah. Ada tambahan sunnah. Fa in kanu fi sunnah sawaan, fa aqdamuhum hijrah, yang paling duluan hijrah, perbaikan. Fa in kanu fi sunnah sawaan fa aqdum hijrah wa in kanu fil hijrah sawaan, kalau dalam hijrahnya sama-sama, aqdamahum silman, lebih dulu Islam. La yu'minur rajul ar-rajula fi sultanihi, jangan menduduki di dalam kedudukan orang. Yaquduk fi baitihi ala takrimihi ila bi'idni, kecuali atas izin. Jadi mukmin yang mahir membaca Quran bukan hanya mulia di akhirat, tapi karena bersama makhluk dia yang suci, tapi juga di dunia karena berhak jadi imam. Imam sholat adalah pemimpin bagi umat, maka telah dipilih dimuliakan oleh makmum. Inilah derajat yang diraih oleh mukmin yang mahir baca Al-Quran. Bahkan Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah, wafat dalam usia 103 tahun, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, inna lillahi ahlina. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga, minan nas, dari manusia. Qalu, maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, manhum, siapa keluarga Allah teh? Ya Allah teh punya keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, manhum, siapa itu? Qala, maka Rasul bersabda, hum ahlul Qur'an. Mereka itu adalah ahlul Qur'an. Jadi ahlul Quran mah dianggap oleh Allah sebagai keluarga Allah.
hum ahlul Quran, karena ahlul Quran itu ahlullah, keluarga Allah. Wa khassatuhu, dan mengkhususkan kedudukannya, dikhususkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir 209 wafat 273 Hijriah dari Anas bin Malik yang lahir sebelum 10 tahun sebelum hijrah dan wafat 93 Hijriah. Hadis ini dianggap sahih oleh Nasiruddin Al-Albani yang wafat tahun 1999 Masehi. Dalam Sahih Targhib. Jadi betapa mulia ahlul Quran, selain memiliki derajat bersama makhluk suci, juga dianggap sebagai keluarga atau wali Allah, waliullah atau ahlullah. Suci dianggap ahli Allah. Tidak ada manusia yang lebih mulia melebihi keluarga Allah, yang maha tinggi dan maha di dalam segalanya. Bahkan ditegaskan ahlullah wa khassatuhu, keluarga Allah dan memiliki kekhususan. Ahlul Quran itu. Hadis ini dianggap sahih ya oleh Al-Albani. Ahlullah wa khassatuhu. Bahkan Rasul itu memanggil ahlul Quran itu sebagai orang yang sangat dicintai Allah. Ya ahlal Quran, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahlul Quran, berwitirlah kalian. Witir tenaon maksudnya? Surat witir. Ganjil. Fa innallaha witrun. Sungguhnya Allah itu ganjil. Esa. Yuhibbul witra. Seneng pada yang ganjil-ganjil. Jadi kalau saya suka di dalam takwilnya jumlahnya ganjil, itu teh nurutan. Seneng ganjil. Jadi takwilnya kan ganjil itu. Nanti tatbiknya juga ganjil. Jumlahnya 5, 7, 11, 13, 7, 15 gitu. Jadi ganjil-ganjil. Kecuali ahli halaman buku mah tuh bisa ganjil. Itu mah harus genap. Sebab lamun ganjil kosong nanti. Autiru. Jadi panggilan ahli Al-Quran itu merupakan jabatan yang sangat tinggi untuk mukmin. Yang diseru untuk melaksanakan ibadah khusus untuk Allah. Itu salat witir, salat yang ganjil. Autiru. Sekarang kita lihat takwilnya. Jadi tamat tafsirnya ya. Sekarang takwil. Takwil itu apa? Makna tersurat, makna tersirat, dan esensi ayat. Tentu saja dari 12 sampai 16. Yang pertama, manusia terhadap Al-Quran yang penuh perhatian, ada pula yang kurang. Nah, perhatian atau tidaknya terhadap Quran sangat terkait dengan usaha masing-masing. Karena Quran itu tadkirah. Kedua, Al-Quran merupakan firman Allah yang dimuliakan, yang tertulis dalam berbagai lembaran yang dimuliakan. Al-Quran telah dijaga sejak awal hingga akhir, maka akan bebas dari pencemaran dan pemalsuan. Rekumaha dipalsu, nah Quran mah dakanyahoan atuh. Ya yang hafal Qurannya juga seluruh dunia duka ting 900 juta. Yang hafal Quran tuh cukup banyak ya. Jadi makanya kalau ada kesalahan bacaan, kesalahan itu kanyahoan langsung Quran mah beda dengan kitab-kitab yang lain. Karena Quran mah dibaca teh dan dibaca teh 24 jam per hari, 7 hari seminggu. Teureun-eureun. Sekarang kan kita selesai nih, assalamualaikum, salat asar.
Berikutnya di daerah ini baru mulai kan. Terus ya. Jadi teureun Quran mah dibaca nanti. Terus ya. Komo Fatihah, komo Al-Fatihah mah teureun-eureun. Kan kita tamat wala dolin nu di dia Bismillahirrahmanirrahim kan terus ya, sampai nah itu. Makanya Ashabul Masani 7 ayat yang berulang-ulang terus-menerus 24 jam. Quran itu. Jadi lamun aya rekaman seluruh dunia teureun baca Fatihah. Belum lagi ayat-ayat yang lain ya. Kemudian yang ketiga, setiap ada usaha untuk memalsukan Quran pasti akan ditemukan karena memang dibaca terus-menerus ya. Dan akan segera kembali pada pemurnian. Al-Quran terdapat dalam tempat yang terjaga kesuciannya. 4. Setiap mukmin dituntut untuk tetap menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran. Kesucian tersebut mesti dijaga dalam segala aspek, baik bacaan, tulisan, tafsiran, perintah, larangan, kisah, dan segala isinya. 5. Quran dalam perjalanannya juga tetap telah dijaga karena dipegang oleh makhluk yang suci, sehingga tidak tercemari oleh noda apapun. Sejak Lauh Mahfuz hingga Rasul melalui pelajaran yang terjaga kesuciannya, ini merupakan tanggung jawab. Kita tak ikut tanggung jawab. 6. Penulisan Quran sejak malaikat yang diutus, sahabat, kemudian masa turun, hingga umat terus menerus bertanggung jawab. Makanya kalau ngutip Quran mah dianjurkan oleh para ulama harus dengan tulisan aslinya. Ya, kalau kita menulis Quran harus dengan tulisan asli. Dan ketujuh, akhlak mulia berdasar Quran itu sebagai salah satu bukti menjaga kesucian. Sekarang tatbiknya atau penerapan atau pemeraktekan atau implikasi tatbik teh. Faman syaa dakaroh. Ayat ini menyeru agar peringatan tersebut disambut secara baik, dijadikan pelajaran setiap mukmin. Sepatutnya mukmin berusaha memenuhi peringatan Quran dan Sunnah dalam segala aspek kehidupan. Manusia akan selalu mendapat godaan jika lepas dari peringatan. Makanya kita terus menerus mengambil pelajaran dari Quran, karena yang namanya manusia makan banyak godaan, banyak banyak gangguan. Maka diingatkan lagi itu faman sya'ada karoh. Jadi dari peringatannya ya sesuai dengan usaha manusia berkehendak. Oleh karena itu agar tetap terbimbing, jangan lepas dari usaha mendapat peringatan. Sebagai dai, jangan bosan memberikan peringatan pada umat agar isi Al-Quran dan Sunnah tetap melekat dalam hati nurani masing-masing. 2. Fi suhufi mukarramah, dalam suhuf. Quran berada dalam suhuf yang dimuliakan, maka umat dituntut menghormati segala bacaan dan isi. Jangan hanya bacaan tapi juga isinya dijaga. Membaca, mengkaji, meneliti Al-Quran mesti berbeda dengan mengaji yang lain. Dibedakan dengan kajian-kajian ilmiah yang lain. Kalau kepada Quran mah ada penghormatan. Ada kekhususan. Kajian Al-Quran serta membacanya mesti dilandasi iman, yakin benar. Yang kepercayaannya 100%.
100% artinya kan utuh dah, teu aya 1000%. Tidak meragukan sedikit pun. La raiba fi. Kemudian marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan kedudukannya lagi disucikan. Quran yang tinggi derajatnya dan disucikan, maka pendalamannya dengan kesucian, dengan siap untuk memperbaiki diri, dengan akhlak yang mulia, membaca, mengkaji, menelaah isi Al-Quran. Itu semakin kita perdalam kajian kita, akan semakin tinggi derajatnya. Makanya Quran itu bisa dipahami oleh lapisan masyarakat apapun. Dan seperti tadi saya katakan, semakin kita perdalam akan semakin jero usi nate, semakin dalam, semakin tekapangi. Geuning loba keneh dina Al-Qur'an teh. Semakin dalam. Semakin dalam. Ya, pengalaman saya sendiri ketika tahun 79 itu punya produk tafsir Al-Quran, klasifikasi Al-Quran. Mulai dari 3, akidah, syariah, al-haq, 3 teh cabang deui. Wah, tungtung nama geus ribuan judul teu kapanggih-panggih, tungtung nama teu geus nepi ka ayeuna. Karena judulnya terlalu banyak di dalam Al-Quran. Sehingga penerbit itu almarhum dulu Pak Bahar Surin, kita iraha terbit, nah cenah itu buku teh. Ya Pak, kalau nunggu anggeus, moal anggeus, saya bilang Al-Quran mah sok terbitkeun nu aya. Akhirnya terbitkeun sebagian oleh beliau itu. Ayat kiamat terbitkeun, bacakan oleh almarhum Kiai Haji Syahid, baca terjemah oleh Yati RS, kasetkeun, terus akhirnya dituntut gitu. Kaburu wae maot Pak Bahar Surinnya juga. Akhirnya ya sekarang itu memperdalam terus, anger we teu anggeus. Semakin dalam tuh semakin hebat isi Al-Quran, semakin hebat. Asal memang kita semangat untuk mengkaji, menelitinya, dan ternyata asyik gitu. Kalau kita membaca ayat, kemudian ditulis gitu ya, itu asyik pisan. Jadi nikmat gitu. Saking jeroknya isi Quran, saking hebatnya. Jadi kalau 2 ayat surat Abasa ayat 12 sampai 16 ini, kalau saya susun lagi, itu akan panjang lagi. Makanya untuk disusun deh lanjut ke ayat berikutnya nanti. Ayat 17. Karena kalau dihayati lagi mau angges-angges, makanya diteruskan. Nanti juga 17. Kemudian yang keempat, bi'aidi safaroh. Nah itu kalau tadi marfu'ah, mutahharoh, tinggi, kalau diarungi itu semakin tinggi, semakin jauh, makin terasa suci. Bi'aidi safaroh, dari tangan para utusan. Tangan para utusan Allah yang mulia. Ini akan menjadi pendamping orang mukmin yang mahir dalam membaca dan memahami Quran. Oleh karena itu setiap mukmin mesti usaha dengan jerih payah meningkatkan kemampuannya dalam Quran. Jangan terhalang oleh usia. Ada istilah ada abdi mah geus kolot. Nya pohoan teu naon, pohoan oge ingetan deui we. Paman sa'adakar. Jadi justru semakin tua semakin semangat belajar. Karena sok ayeuna geus tua kitu, geus tua kieu naon deui atuh gawe. Kahirupan geus ditanggung ku anak. Dan anak-anak geus nyararumang kita, justru kita semangat untuk mempelajari, untuk mengkaji Al-Quran.
makin tinggi. Makanya akan biaya di Safaroh harus semakin semangat. Ya konsep nama entong loba teuing kahayang di dalam urusan duniawi bae geus kolot mah. Jadi urusan peningkatan pemahaman Quran. Tapi kalau terganggu oleh urusan duniawi ya malah angges-angges urusan dunia mah. Tapi kalau di dalam Al-Quran mah teu angges-angges itu kan semakin dalam teh. 5 kiramin baroroh yang mulia lagi berbudi. Penegasan bahwa pembaca, pembawa, penulis, peneliti itu sebagai umat yang mulia, yang berbudi luhur. Maka setiap mukmin yang mahir tentang Al-Quran mesti berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik, karena termasuk keluarga Allah sebagai ahlullah, dan sekaligus juga mengandung perintah agar akhlak mulia menjadi prinsip utama dalam segala perjuangan. Jadi 5 ya ganjil taktiknya. Insya Allah bulan depan kita akan mengkaji ayat yang baru, yaitu ayat 17. Mung sakitu nu kapihatur subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi